jam 2 siang, kemudian yang berikutnya di hari Sabtu sampai setengah 3. Nah, ini sebagai gambaran saja. Kemudian mapel-mapel apa seperti yang kita sampaikan di atas tadi, terutama yang berkaitan dengan mapel umum ini, Quran hadis, misalnya akidah akhlak, fikih dan seterusnya, ini yang sifatnya umum. Berikutnya yang mapel IPA, itu nanti kalian yang penjurusan milih IPA itu ada matematik, biologi, fisika maupun kimia. Jumlah jamnya 3 jam, biologi 3, fisika 3, kimia 3. Berikutnya untuk yang mapel program IPS. Program IPS kalian nanti akan ketemu mapel geografi, mapel sejarah, mapel sosiologi maupun mapel ekonomi ya. Kemudian yang terakhir yaitu mapel jurusan agama ya, itu cukup lumayan banyak. Tafsir, ilmu tafsir, berikutnya hadis, ilmu hadis, fikih, ushul fikih, ilmu balaghah dan seterusnya. Jadi total kalian nanti akan ketemu dengan sejumlah 57 jam pelajaran seperti itu. Tapi karena kondisinya kita COVID, maka kita jamnya berbeda ya, seperti yang sudah dilaksanakan atau baru dilakukan pada saat sekarang ini ya. Dengan tidak mengurangi mata pelajaran, maka jamnya kita pangkas ya. Yang seharusnya 45 menit, kita pangkas 25 sampai 30 menit ya. Seperti itu. Ini hanya sekedar gambaran saja mengenai jamnya. Nah, ini nanti kalau kita masih daring kurang lebih jam 11.30 atau menjelang sholat zuhur ya. Ini kemarin yang sempat kita coba sampai jam 10 sampai 4 jam berturut-turut tanpa istirahat siswa KBM seperti itu. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan juga yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Pembelajaran itu sangat penting, sangat urgen sekali, di mana ada teknik-teknik atau metode-metode pembelajaran yang kita lakukan. Karena kita sedang dalam kondisi COVID, maka pembelajarannya secara daring ya. Ini beberapa contoh pembelajaran yang kita lakukan di madrasah ya. Antara lain misalnya saja dengan menggunakan learning madrasah ya. Jadi di program learning madrasah ini nanti kita bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu guru komplit semuanya. Apa yang dilakukan siswa itu terpantau di sini. Siapa yang aktif, siapa yang hanya absen dan seterusnya ya. Terkadang ada siswa cuma absen, habis itu menghilang keluar. Bahkan kita juga bisa memantau misalnya siswa A. Siswa A itu pada saat pelajaran misalnya saja matematika, apa yang dilakukan siswa selama KBM matematika dengan learning tersebut, itu bisa terpantau pada saat dia absen, kemudian dia hanya absen saja, atau dia juga membuka materi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Sehingga di sini sudah full bisa kita pantau, ya. Termasuk penilaian sudah ada di sistem ini. Ya. Ini sangat menguntungkan sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya, apabila ada kendala learning, maka nanti diberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu guru untuk menggunakan metode daring yang lainnya. Ya. Seperti yang saya lakukan misalnya saja menggunakan Classroom ya, atau Google Classroom. Di dalam Google Classroom itu sebetulnya juga
hampir mirip dengan yang ada di e-learning, tapi ini hanya khusus Google Classroom yang menyediakan kan Google ya, seperti itu. Kita bisa membuat kelas, kalian juga bisa interaksi dengan guru, kemudian guru juga bisa memantau siswa ya. Ini cuma teknik-teknik saja ya. Ada lagi dengan model Google Form ya. Ini saya ambilkan contoh yang kemarin kita Olimpiade KSMO karena daring kita menggunakan metode contoh seperti ini ya. Mapel ekonomi nanti ini linknya tinggal kita share, siswa bisa langsung mengerjakan dan hasilnya bisa ketahuan ya. Bahkan siswa hanya sekali mengerjakan misalnya seperti itu ya. Ada lagi ini yang mungkin siswa masih awam terhadap hal tersebut, WhatsApp business ya atau bisnis ya. WhatsApp tapi kita rubah aplikasinya. Ternyata WhatsApp ini kalau kita pelajari lebih cermat lagi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk pemanfaatan KBM secara optimal ya. Bisa untuk membuat kelompok kelas dan lain sebagainya, absensi secara digital juga bisa di sini ya. Penugasan juga bisa. Ini WhatsApp ya. Ada lagi misalnya saja dengan kalau kita mau agak referensi agak lain lagi, misalnya saja dengan kuisis ya. Tergantung mau yang sifatnya santai atau bagaimana. Ini sebagai gambaran saja. Nah, berikutnya juga ingin kita sampaikan hal-hal yang terkait dengan akademik yang ada di madrasah ya. Bahwasanya di madrasah itu ada kegiatan misalnya saja penilaian harian ya. Atau kalau di MTS atau di SMP dulu ada ulangan harian. Nah, ulangan harian ini dilakukan apabila Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan salah satu kompetensi dasar ya, sehingga nanti diuji ya. Nah, logikanya kalau siswa belum tuntas, nah itu nanti siswa harus remedial atau mengulang dan harusnya tidak boleh masuk ke KD yang lain ya, seperti itu. Nah, tergantung Bapak Ibu guru atau mapel itu punya berapa KD ya. Misalnya kalau saya di geografi kelas 10 itu ada 7 KD selama 2 semester, nah itulah yang akan kita lalui. Atau misalnya saya di kelas 12 ini ada 4 KD, nah satu semester 2 KD, semester kedua adalah 2 KD. Kemudian yang berikutnya ada juga penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester. Jadi dalam satu semester ada penilaian di antara rentang tersebut. Ini kita ambil biasanya di tengah dalam satu semester. Nah, kita asumsikan di sini bulan September sampai awal Oktober nanti akan ada PTS ya, di semester gasalnya. Kemudian di semester genapnya perkiraan kami nanti bulan Maret seperti itu. Nah, ini yang ketiga adalah penilaian akhir semester atau PAS ya. Semester 1 nanti ada penilaian akhir semester. Ini kita kemarin rencanakan tanggal 1 sampai tanggal 12 Desember. Kemudian PAT kenaikan, syarat-syarat kenaikan tertentu nantinya yang harus dilalui oleh siswa sekalian. Nah, PAT-nya kita prediksi tanggal 30 sampai 11. Kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan penugasan ya. Bapak Ibu guru nanti atau siswa juga mendapat tugas-tugas terstruktur ataupun tak terstruktur ya. Atau mapel tertentu nanti juga menggunakan portofolio seperti itu. Nah, kemudian untuk pengembangan yang lain, ini yang perlu kita lihat. Di Kemenak itu ada program-program kompetisi ya, banyak sebetulnya. Ini salah satunya adalah KSM. O karena online ya. Untuk madrasah itu ada di Kemenak ini ya, untuk yang tingkat MA, matematika terintegrasi dengan apa akan kita jelaskan nanti. Fisika terintegrasi, biologi terintegrasi, kimia terintegrasi, geografi terintegrasi, kemudian ekonomi terintegrasi.
Untuk poin 1 sampai 5 itu kita pernah pada tataran sampai tingkat provinsi. Nah, untuk ekonomi, alhamdulillah kita pernah lolos sampai tingkat nasional, meskipun belum bisa juara ya. Nah, ini menjadi kebanggaan sendiri. Ini terintegrasi dengan mapel agama ya, terintegrasi dengan mapel agama seperti itu. Nah, kemudian ada kelas kenapa Meyes. Ini di sini ada bidang agama, di bidang IPS, kemudian di bidang IPA. Nah, ini sedang proses pembinaan, ya, termasuk yang di atas ini sedang proses pembinaan untuk madrasah kita. Dan insya Allah nanti bulan Juli pendaftaran terakhir itu saya lanjutkan, nanti boleh tanya jawab. Kemudian untuk program pengayaan, karena kita sudah nggak ada NBK ya, nanti diganti dengan AKM, asesmen kompetisi minimal ya. Ini hanya sampling saja biasanya, tidak semua siswa ya, tapi hanya sampling. Logikanya ini di kelas 11 ya. Kemudian juga ada tryout atau bimbingan belajar ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya perlu kita sampaikan juga, ini yang mungkin siswa sekalian jarang memanfaatkan secara optimal ya, akademik ya. Bisa konsultasi mapel pelajaran atau pengayaan UKM atau olimpiade yang kita lakukan, atau yang tidak kalah penting sekarang ini di bagian ke-6 ini ya, konsultasi perguruan tinggi ya. Tadi pagi saya juga sempat mengajar dengan kelas 12 IPS 1 sampai jam ya hampir setengah 9 tadi sebelum ke sini. Bahwasanya saya coba pakai dengan Google Meet ya. Nah, responnya alhamdulillah cukup positif ya. Meskipun masih 80% keikutsertaan siswa ya. Mungkin karena masa pelajaran kita lihat nanti. Jadi keaktifan siswa sudah lumayan positif, yaitu 80% ya. Nah, termasuk tadi ada siswa saya tanya mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana. Nah, ternyata siswa itu mengalami kebingungan ya. Oh, dia mau kuliah di mana ya? Atau mau kerja dan seterusnya. Sehingga tadi juga saya kasih motivasi-motivasi kuliah kecil tadi. Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran kita semua. Ternyata jumlah siswa madrasah yang 12 itu trennya seperti ini, yang sempat kita rekam sementara ya, untuk 2 tahun terakhir, mohon maaf ini ada catatan-catatan dari kami, ini kita ambil datanya di teman. Lihat misalnya saja untuk sebelum COVID ya, 2019 ya, jumlah siswa adalah 375, jadi lumayan besar siswa kita yang melanjutkan atau diterima di perguruan tinggi negeri ya, 137, kemudian BTS-nya sekian, ini yang kerja tadi, dan yang lain-lain. Nah, tahun 2020 ini kita kesulitan untuk melacak siswa ya, nah waktu itu apa, tapi data yang kami terima, itu ada 64, kemudian data-data yang lain belum terekam secara sempurna. Yang terakhir, yang angkatan barusan, lulus tahun 2021, jumlah siswa 408, ini juga masih data sementara. Karena kadang siswa juga tidak memberikan laporan ke madrasah atau ke BK seperti itu ya. Ada 108 siswa yang diterima di perguruan tinggi. Dan mungkin akan kita berikan salah satu contoh siswa yang mungkin diterima di perguruan tinggi negeri ya.
Ini dulu. Sebentar. Mau coba sini dua nih. Share screen. Share screen jangan hadap. Mirang buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Korina Debi Rahmawati, salah satu alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen tahun 2018. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Prodi Kedokteran. Saya berada di titik sekarang tidak terlepas dari didikan MA Negeri 1 Sragen. MA Negeri 1 Sragen memiliki keunggulan, yakni totalitas guru dalam mendidik serta mengembangkan potensi siswa dan siswi, baik dalam bidang agama maupun pengetahuan umum. MA Negeri 1 Sragen selalu mengupayakan dalam mencetak lulusan yang berprestasi, berbudi pekerti, serta berakhlakul karimah. Fasilitas yang ada sangat menunjang kegiatan belajar mengajar di MA Negeri 1 Sragen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para guru, staf, dan karyawan yang telah membantu saya selama saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Bye. Play lagi, Pak. Yang mana? Siti. Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rohmah dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Saya merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen angkatan 2015 dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembacaan Al-Quran, Asmaul Husna, dan Sholat Duha mengingatkan saya ketika bersekolah di MAN 1 Sragen, karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang diadakan di sekolah. Saya sangat bersyukur bisa bersekolah di MAN 1 Sragen karena Bapak dan Ibu guru sangat terbuka ketika saya menanyakan tentang materi pelajaran yang kurang saya pahami. Selain itu, fasilitas, sarana dan prasarananya juga menunjang kegiatan belajar mengajar kami, seperti adanya wifi dan ruang kelas ber-AC. Hal tersebut menjadikan kegiatan belajar dan mengajar kami sangat nyaman. Kemudian
Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena telah membimbing saya sehingga saya berada pada tahap ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tadi? Nanti. Oh ini. Saya lanjutkan. Itu tadi beberapa contoh yang berkaitan dengan siswa kita ya. Artinya apa? Siswa madrasah itu mampu berkompetisi ya di perguruan perguruan tinggi favorit ya, termasuk di sekolah kedinasan ya, yaitu di kepolisian ataupun TNI seperti itu ya. Catatan kami siswa-siswa yang ada di madrasah diterima misalnya saja di UGM tadi, di Undip juga banyak, UNES juga banyak, kemudian IKIP Jogja termasuk Bintang dan seterusnya. Nah, kalian tidak perlu berkecil hati, madrasah itu memfasilitasi, bisa mengantarkan kalian, dengan catatan kalian juga belajar, bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kalian ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan madrasah kita ya. Untuk yang lain, ini hanya teknik. Misalnya saja, bagaimana apabila sudah COVID, tetapi tatap muka ya, itu sangat-sangat ketat sekali pembelajarannya ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu, nanti kalian bisa bertanya apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Waktu untuk sesi tanya jawab adalah 15 menit. Silakan buat adik-adik yang mau bertanya, silakan, dipersilahkan. Ada, Pak. Untuk pembagian kelasnya itu kapan, Pak? Sama
mau tanya untuk kegiatan belajarnya melalui aplikasi Google Classroom apa aplikasi lainnya, Pak? Oke. Dipilih. Udah, Pak. Ya. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kapan pembagian penjurusan ya? Oke. Nah, pembagian penjurusan insya Allah nanti akan kita sampaikan setelah kegiatan Matsama di hari ketiga ya. Seperti yang kita sampaikan di awal, madrasah kita membuka program IPS dan program agama. Untuk yang IPA terdiri dari 5 kelas, IPS 5 kelas, dan agama 1 kelas. Nah, jadi nggak usah khawatir, nanti pada hari ketiga, nanti kalian sudah akan mengetahui program jurusan apa sesuai dengan minat kalian kemarin, termasuk dengan potensi-potensi yang kalian miliki, itu pun nanti kita sesuaikan dengan kemampuan kalian bekerja sama dengan tim DK ya. Jadi itu yang pertama mengenai programnya kapan terbagi, itu insya Allah hari ketiga nanti sudah disertai dengan plus wali kelasnya itu akan ketahuan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengenai akademik ya, pembelajarannya pakai apa gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran di madrasah pada saat COVID seperti sekarang ini, learning madrasah ya, learning madrasah seperti yang saya sampaikan di AD, learning ini program yang ada di Kementerian Jawa Tengah ya. Bahkan di beberapa wilayah yang lain itu menggunakan learning kita munculkan. Saya ulangi lagi. Nah ini salah satu contoh program learning nanti ya. Jadi siswa itu masuk dengan kode tertentu sendiri, password sendiri ya. Tidak bisa nanti siswa diwakilkan ya. Dan nanti pada saat ujian katakanlah password dikasihkan ke teman yang lain ya. Kalau dikasihkan ke teman yang lain ya bisa aja dikerjakan oleh orang yang lain. Nah ini mengenai pembelajarannya bisa menggunakan learning madrasah apabila sudah dalam kondisi yang stabil ya. Ini masih maintenance, masih perbaikan ya. Atau karena tadi seperti yang saya sampaikan, kemungkinan apabila, jadi Bapak Ibu guru Ibu guru itu tidak hanya pada satu metode pembelajaran saja, banyak teknik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Sebagai contoh tadi saya ulangi lagi, misalnya Google Classroom ya. Jadi Google Classroom itu absennya juga bisa diketahui, keaktifan kalian juga bisa diketahui, tugas kalian juga bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru kalian, seperti itu. Ini mengenai Google Classroom ya. Kemudian ada lagi ini, kalau mau misalnya saja, ini juga kalau dikembangkan juga banyak ini mengenai Google Form ini ya. Karena kita bisa nyeting macam-macam di sini, bisa siswa
hanya sekali mengerjakan, dibatasi oleh waktu dan tanggal ya. Nah biasanya siswa kalau pas daring itu kan mungkin bangunnya nggak tertib dan lain sebagainya, sementara KBM-nya dimulai jam berapa. Ada ujian misalnya, ternyata ujiannya 1 jam. Dia mau ngerjakan, dia udah nggak bisa masuk seperti itu. Nah ini contoh. Contoh yang lain ini, kalau sederhananya saja ini untuk kirim tugas gitu aja ya. Tapi kalau mau dikembangkan lebih jauh lagi, ini sangat kompleks sekali buat bisnis ini ya, untuk pembelajarannya ya. Membuat absen juga bisa di sini, kelompok diskusi juga bisa di sini. Jadi banyak ya. Jadi intinya materi atau metode yang disampaikan Bapak Ibu Guru itu variatif dan insya Allah interaktif dengan siswa sekalian. Oke, ada lagi nih? Apa durasinya Pak? Masih Pak. Ditawarkan lagi. Ya Pak. Saya nengok chatnya. Ini share screen-nya ditutup dulu Pak. Ini. Oke. Oh iya. Oke, baik ya. Kalau pembelajaran lewat Zoom atau Google Meet ada enggak Pak ya? Oke, baik. Untuk pembelajaran yang menggunakan Zoom atau Google Meet ada. Tadi saya contohkan, sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya di kelas 12 IPS 1 mengadakan pembelajaran melalui Google Meet ya tadi. Kalau Google Meet lebih praktis ya, kemudian durasi waktunya juga bisa lebih lama, kemudian pesertanya juga bisa lebih banyak seperti itu. Atau juga ada dari beberapa rekan kami tadi menggunakan pakai Zoom Meeting. Tapi tadi saya juga sempat saya tanya siswa tersebut, kira-kira kalau kamu menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting, itu kira-kira paketanmu cepet makan paketan enggak? Kalau cepat makan paketan mungkin Bapak Ibu Guru ya akan dengan menggunakan metode-metode yang lain. Jadi tadi saya sempat tanya di pertemuan pertama tadi, meskipun di 12 IPS 1 tadi keaktifannya masih 80% ya. Dan tolong nanti kalau pas pembelajaran dengan metode Zoom atau video, ya siswa juga dalam kondisi yang siap. Misalnya saja ya pakai seragam ya, untuk hari ini masih bisa kita maklumi ya. Tapi untuk kedepannya siswa pakai seragam seperti itu ya. Tadi juga ada siswa yang saya tegur, misalnya saja, ayo diaktifkan. Ternyata dia belum pakai jilbab seperti itu ya, sampai seperti itu. Bahkan ada yang pengalaman barusan ya, yang saya ajak Google Meet itu sedang makani pitik ya, makani ayamnya. Ini contoh ya. Jadi kesimpulannya banyak teknik yang dilakukan Bapak Ibu Guru dan kalian nggak usah khawatir ya. Kalau pakai Zoom paketannya boros banget Pak. Nah ini, kalau paket Zoom paketannya boros banget. Mending ini saya tanggapi ya. Kalau nonton drama Korea ini boros nggak ya kira-kira?
perkara neng ya. Oke, baik, ini ada yang tanya. Kalau pakai Zoom meeting ya memang sedikit boros ya. Tapi nggak apa-apa ya, sekali-kali kita Zoom meeting dan lain sebagainya. Syukur kalian punya WiFi atau gimana, ke tempat mana ya. Oke, ada lagi apa ini? Google Classroom aja Pak. Siswa pinginnya Google Classroom saja ya. Ya, nanti itu teknis saja ya. Saya bisa aja Pak, soalnya pakai WiFi ya ini. Beruntung ini ada siswa yang pakai WiFi ya. Unlimited ya, nggak dibatasi, itu bisa. Ada lagi? Saya lihat. Saya bisa aja soalnya pakai WiFi ya. Tadi saya tanya siswa di kelas ada yang pakai WiFi nggak? Ada Pak. Oke. Tapi ada siswa yang tidak pakai WiFi ya. Bahkan mungkin sinyalnya agak kurang ya. Ini kendala juga bagi kita ya. Pengalaman pada saat ulangan atau PAT itu kadang siswa itu koneksi jaringannya lemot. Banyak faktor, bisa karena kondisi medan, topografi ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya nggak Zoom, nggak tahu materi, ini ada ini. Tapi kalau nggak Zoom, nggak tahu materinya Pak. Oke ya, memang benar. KBM diharapkan interaktif. Kalau kita hanya kirim aja ya siswa bingung ya. Hampir 1,5 tahun nanti menjadi generasi yang mundur ya. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal, kita itu di era 5.0 society ya, sosial kita sudah berbeda ya. Anak-anak sekarang itu saya kira hampir tidak lepas dari gadget ini ya, HP ini ya. Mau apa seperti itu, mau cari makan aja tinggal pencet ini sudah datang ya. Kemudian mau berkaitan dengan tugas Bapak Ibu guru bisa saja. Tapi juga tolong hati-hati ya, benda ini kan bersifat netral. Teknologi bersifat netral. Siapa yang akan menyaring? Ya diri kalian. Hati-hati, tadi sudah diingatkan oleh panitia ya. Ada cara-cara penyampaian di sini dengan kurang pas bahasa. Atau misalnya saja kalian ngetik tujuannya beda, nah itu bisa. Ada pengalaman itu di Kepri, Kepulauan Riau, siswanya ngechat tapi dengan semacam menjelek-jelekan guru bahasa Indonesia, saya masih ingat itu ya. Yang terjadi apa? Ya siswanya dipanggil ke dinas ya, kemudian diberikan sanksi. Andilalah siswanya juga track record-nya kurang ya seperti itu, kurang bagus, sehingga akan menyulitkan siswa itu sendiri. Jadi tolong sekali lagi penggunaan teknologi ini juga harus selektif betul. Ini bisa menghantarkan kalian menjadi sukses, tapi juga bisa menjerumuskan kalian ke hal-hal yang sifatnya negatif ya. Ini banyak. Apalagi nih, program peminatan itu nanti dengan keadaan COVID seperti ini bagaimana Pak? Via Zoom atau juga bagaimana ya? Oke, baik. Kalau COVID seperti sekarang ini, ya bisa pakai Zoom, Zoom meeting atau Edmundo juga bisa, banyak sekali nih program. Ada term juga bisa ini di HP saya itu misalnya saja, nah ini ada aplikasi misalnya saja. Maaf sebentar, saya tampilkan. Sebetulnya Telegram pun bisa dipakai untuk pembelajaran ya. Telegram bisa dipakai untuk pembelajaran. Berikutnya, saya mungkin bahasa saya salah atau enggak ya. Bacanya gimana itu? Kalau tulisannya TEAMS, itu bisa dipakai untuk pembelajaran juga. Berikutnya bisa posting corak-corak ini. Oke, baik, saya munculkan lagi. Atau Google Meet ya, Google Meet itu bisa. Atau ada lagi Webex Meet ya, Webex Meet juga bisa. Berikutnya banyak ya Mas, jadi model pembelajarannya.
Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya lagi, ini cukup menarik tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya rekap. Ini lebih banyak ke absen ini, saya kira. Link sudah di-share, silahkan. Bagi yang absen, akan kita rekam kehadiran kalian ya. Oke. Per anak harus milih apa? Kan itu live nggak double-double kan itu ya. Kemudian yang milih tradisional musik itu saja. Pemilihan jurusan gimana Pak? Pemilihan jurusan seperti yang saya sampaikan tadi disesuaikan dengan kemampuan, nilai dan seterusnya ya, potensi kalian. Ada lagi? Ekstrakurikuler musik. Ekstrakurikuler nanti juga ada, tapi akan disampaikan nanti oleh tim kesiswaan. Nanti ada beberapa ekstra. Misal saja pencak silat itu ada ekstranya ya, dan alhamdulillah saya selalu bisa mewarnai ya untuk kegiatan pencak silat. Ada lagi ekstra, misalnya saja yang wajib ini adalah ekstra pramuka. Nah ini wajib, kalau kondisinya normal hari Jumat itu ekstra kurikuler kepramukaan. Organisasi, nah, pembagian kelas. Oke, pembagian kelas tadi udah kita sampaikan, nggak usah khawatir. Di hari ketiga nanti udah akan ketahuan kalian berada di kelas mana. Ekstra taekwondo. Inilah menariknya kita bisa diskusi seperti ini ya, meskipun masih tatarannya Pak. Saya yakin siswa itu di MTS ataupun di SMP-nya punya potensi ya. Ini nanti yang akan kita gali ya. Yang akan kita gali. Siapa tahu ada siswa yang punya lomba taekwondo sudah tingkat provinsi ya, seperti itu. Saya punya teman waktu itu ya, itu cewek, saya masih ingat namanya Rahmi Kurniawati ya. Itu ternyata bisa taekwondo sampai tingkat internasional. Pada waktu itu kelas saya ini di SMA 5 Jogja tadi, seperti yang disampaikan oleh moderator, Rahmi ini tingginya sekitar 155, tapi kalau nendang setinggi saya 175, itu bisa itu ya, dengan tendangan puter itu. Tapi dia waktu itu eksibisi sampai tingkat Olimpiade di Amerika Serikat ya. Nah, ini contoh. Wah, basket ini ya. Ternyata banyak menarik sekali ini ya, anak-anak itu ya. Ekstra basket ya. Ekstra basket ya, mudah-mudahan nanti kita usahakan ya. Kalau seusia kalian memang harus energik ya. Karena apa? Contoh, basket itu kan olahraga yang cukup energik ya, nggak bisa berhenti ya, seperti itu. Saya punya teman yang sekarang menjadi kepala sekolah di tempat tertentu, itu dari kuliah itu potensinya di basket, sehingga dia bisa menjual dengan timnya, membimbing anak-anaknya sampai ke tahap-tahap provinsi. Tapi hati-hati, basket itu ya rentang terhadap full contact ya. Eskul volley ada ya, nggak usah khawatir. Mainnya di mana ada lapangannya, nggak usah khawatir. Ekstra wajib tadi kan pramuka ya, ini ya. Kalau ekstra kurikuler karawitan, waduh. Untuk ekstra karawitan nanti diarahkan ke musik ataupun Pak Sur itu mengampu drum band atau marching band ya? Marching band ya, seperti itu.
Nah, studio musik, nah ini futsal, nah, nggak usah khawatir. Yang cowok itu futsal ya, ada itu ya. Apa ada eskul renang? Kalau saya cuma bisa renang ya, kemarin sudah saya coba di 408 itu ya. Gaya saya hanya 2 gaya, gaya dada minta pertolongan, kemudian gaya batu ya. Tapi nanti di Mapel Penjas itu ada renang seperti itu. Bahkan kalau di Solo itu ada. Untuk tatap muka itu kita melihat kondisi masing-masing daerah, apakah sudah atau belum. Apalagi sekarang tren itu meningkat, terakhir rekor kita adalah 36.000 ya yang terkena COVID yang kemarin itu. Bahasa Inggris, debat bahasa Inggris ada, nggak usah khawatir. Hadroh ada. Oh kalau latihannya ini dipending dulu ya. Atau seandainya terpaksa nanti juga jaga jarak dan seterusnya. Dan kita kemarin juga sempat ikut di lomba di Metro TV ya, seperti itu. Bahasa Inggris tadi sudah saya sampaikan ada, okay. terkait dengan apakah virtual ya. Ya sementara kita belum bisa mendatangkan kalian ya. Rohis ada, nggak usah khawatir. Tafid ada ya. Jadi banyak sekali, insya Allah kalian akan difasilitasi oleh madrasah seperti itu. Futsal cewek ada yang bahkan kita futsal cewek juara ya. Mbak ya kalau yang terakhir ini ya, ini yang sedang ngetren ya. Ekskul tambal ban online ya, itu sedang ngetren, sedang viral ya. Ya jangan dicoba ya. Yang punya hafalan Quran, oke, ada. Apa ya? Oke, terima kasih itu dulu, Mas. Oke, untuk sesi tanya jawab dari Pak Agus sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan untuk materi pengenalan organisasi Rohis. Untuk sebentar, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk yang belum absen bisa absen dulu dengan materi akademis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan sesi selanjutnya, sesi kali ini akan diisi pemateri oleh Ketua Rohis. Materi kali ini mengenai pengenalan organisasi Rohis. Waktu dan tempat, silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukurnya terhadap Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam selalu kita curahkan dan haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Kok kayak santai? Perkenalan. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu dari Mas Ilham, monggo. Baik, perkenalkan, nama saya Ilham Nur Muksid, bisa dipanggil Ilham. Saya kelas 12 IPA 1. Ya, saya di Rohis menjabat sebagai Ketua Rohis periode 2020-2021. Dan dari saya, perkenalkan nama saya Mutiah Alifia Ramadhani dari kelas 12 IPA 6. Di sini Mbak Mutiah, bisa dipanggil Mbak Muti ya, itu menjabat sebagai Ketua Keputrian. Gitu. Baik ya, kami dari perwakilan Rohis, Romansa, mengucapkan selamat datang di MAN 1 Sragen untuk adik-adik peserta didik baru ajaran 2021-2022. Lanjut. Oke, sebelumnya di sini ada yang dulunya pernah ikut Rohis nggak? Waktu SMP. Kemarinnya mana sih? Ya, yang dulu pernah SMP atau MTS, ya, yang pernah ikut Rohis siapa? Yuk komen, ada gak? Belum pernah. Yuk, ada lagi belum? Oh, nggak ada ya. Sebagian itu kalau negeri nggak ada ya. MTS biasanya ada. Yang MTS. Sudah pernah ikut Rohis? Sudah pernah. Ya, ada. MTS nggak ada. Oh, MTS nggak ada, masa nggak ada? Biasanya MTS itu ada, yang nggak ada itu malah negeri ya, kayak SMP. ML Jawa Tengah, aku nasional cuy. Oke. Jadi di sini ada yang tahu nggak Rohis itu apa? Coba komen. Rohis itu sebenarnya apa sih? Setahu kalian? Ya, ada yang tahu Rohis itu apa? Pengertian Rohis? Rohani Islam, ya. Rohani Islam. Secara istilah. Rohis adalah ya. Langsung aja ya Mas Ilham. Ya, silakan Mbak Mutia. Oke, jadi di sini mau jelasin Rohis itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Rohis itu ya adik-adik, Rohis atau Rohani Islam merupakan sebuah organisasi guna memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Jadi Romansa itu adalah Rohis, ya Romansa itu adalah Rohis yang ada di MAN 1 Sragen, Ya, gitu. jadi Romansa itu singkatan ya, kepanjangannya itu Rohis MAN 1 Sragen. Gitu. Iya.
Kalian kalau mau menyimak bisa di IG-nya romansa_seragen ya. Romansa_seragen. Kalian bisa menyimak, di situ ada postingan yang terbaru. Ya. Postingan yang terakhir. Kalian bisa nyimak yang itu ya, baru saja di-post. Aku Isi. ini. Ya. Jadi Rohis atau Rohani Islam merupakan sebuah organisasi guna memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Selanjutnya misi dari Rohisman 1 Sragen. Ya. Yang pertama, menanamkan kepribadian Islami, beriman, bertakwa serta berilmu. 2. Mewujudkan generasi muda yang iktibai Rasulullah atau mencintai sunnah Rasul. Yang ketiga, menciptakan suasana sahabat, yaitu santai, hangat, berbobot, dan akurat. Yang keempat, mewujudkan generasi-generasi birrul walidain. Yang kelima, mewujudkan generasi muda-mudi tujuh cinta, mencintai dan dicintai, yaitu mencinta ilmu, cinta puasa, cinta Al-Quran, cinta sedekah, cinta masjid, cinta zikir, dan cinta qiyamul lail. Selanjutnya, Romansa juga memiliki program kerja yang akan disampaikan oleh Mbak Mutiah. Oke, karena Mas Ilham tadi kan baru bacain yang apa tadi, misi ya? Misi ya. Oke. Jadi di Rohis itu ada visi sama misi. Tadi maaf belum disampaikan yang visi ya. Ini mau tak bacakan dulu. Belum kan tadi? Belum. Visi dari. Visi ya. Untuk visinya itu mewujudkan generasi beriman, berilmu, serta berakhlak mulia untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke, selanjutnya lanjut program kerja ya. Jadi di Rohis itu ada program kerja harian, mingguan, bulanan, sama tahunan. Untuk harian itu ada mekar. Mekar itu melipat tikar ya. Nah, untuk mekar itu melipat tikar itu karena ini sekolahnya daring ya. Daring. Jadi nggak ada gitu. Jadi kan apa sih itu? Siswaman kan banyak. Jadi kan nggak cukup kalau di masjid semua. Jadi ditaruh bagian depan gitu. Nanti dikasih tikar buat sholat setiap zuhur. Gitu. Ya, jadi zuhur itu kan sholat berjamaah. Kan siswanya banyak tuh. Jadi nggak muat. Kalau nggak muat dikasih tikar gitu. Selanjutnya hariannya itu sama MC. Jadi MC itu setiap zuhur itu kan ada MC-nya kan, zuhur itu. Zuhur itu MC dari Rohis itu kayak manggilin, karena setiap zuhur itu ada yang apa sih itu? Ya, mau kultum. Kultum, iya. Maaf, lupa. Kultum itu setiap dari... zuhur itu ada kultum, itu udah dijadwal ya. Jadi per kelas itu ada perwakilan satu, itu udah dijadwal dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi per hari itu setiap zuhur itu ada yang kultum dari per kelasnya ya, perwakilan dari per kelas gitu. Nah, nanti MC itu kan yang dari Rohis itu tuh kayak cuman manggilin gitu loh. Tugasnya cuman manggilin hari ini yang tugas kultum kelas ini gitu. Itu deh. Terus lanjut mingguan. Untuk mingguannya itu ada kismis, kajian setiap Kamis, broadcast, sama pamflet. Yang untuk bulanan itu ada BBM, bersih-bersih masjid, mading, buletin, sama games. Untuk tahunannya itu ada pengajian akbar, diklat, mabit, baksos, dan outbound. Oke, program kerja adalah itu ya, adik-adik ya. Saya kira itu sudah jelas. Selanjutnya
Romansa juga membuka pendaftaran ya untuk adik-adik siswa baru MAN 1 Sragen periode 2021-2022. Pendaftaran nanti secara online ya. Nanti ada di Instagramnya romansa_Sragen ya, di komen itu sudah saya ketikkan ya, romansa_Sragen ya. Di situ pendaftaran secara online ya, ada linknya juga nanti mengisi Google Form ya. Di bio juga ada, kalau ada pertanyaan silahkan CP ya, Ahwat sama Ikhwan itu ya. Mbak Mas Syamsul sama Mbak Muna. Itu ada pertanyaan Kak di Rohis, hadrohnya latihan apa tidak? Jadi kan dulu memang hadroh itu masih di bawahnya masih pengampunya masih Rohis, tapi sekarang itu udah pisah. Jadi Rohis itu udah nggak ada hadrohnya, dia udah misah gitu loh. Tapi di MAN juga ada hadrohnya, gitu. Ya. Ada hadroh, ada saman juga ada. Ya, kalian yang mau mendaftar di Romansa ya, Rohis MAN 1 Sragen, sekali lagi bisa itu di Instagram ya, romansa_Sragen ya. Di follow juga. Ada terus pertanyaan lagi, Mas. Apa itu? Yang itu syarat jadi Rohis, syarat masuk Rohis. Syarat jadi Rohis ya. Yang pertama niat dulu dong. Ya, niat. Terus siswa MAN 1 Sragen ya, yang jelas ya. Siswa MAN, siswa sini ya. Terus enggak alim, enggak perlu alim-alim ya. Kalian di Rohis itu saya enggak mencari ya. Kudu pintar ngaji ya. Harus pintar mengaji tidak ya. Ya, yang penting kalian itu niat ya, niat baik, terus istiqomah, insya Allah nanti bisa ya. Kalau petakilan boleh ikut Rohis enggak? Boleh ya, siapa bilang enggak boleh? Boleh. Kita di sini sama-sama ya belajar bareng buat menjadi lebih baik lagi gitu. Nani nande omaiwa mushinderu. Jadi persyaratannya itu tadi niat ya, niat, terus izin orang tua pastinya. Ya gitu. Manfaat Rohis apa? Yang penting istiqomah. Ya itu. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Kita juga masih banyak kurangnya. Ya, saya juga banyak petakilan ya. Saya ketua Rohis juga banyak petakilan. Jadi yang mau petakilan masuk Rohis apa kok? Tugas Rohis tadi di program kerja ya. Rohis membawa kebaikan intinya. Ya, alhamdulillah amin. Ada pertanyaan lagi enggak? Mungkin belum jelas atau gimana? Ya, ada pertanyaan? Enggak, Kalau daftar calon Rohis apa keterima? Ya, insya Allah itu ya. Nanti ada seleksi juga ya. Seleksi nanti biasanya semester 2. Kelas 10 semester 2 itu ada seleksi. Ya, petakilannya gimana ya? Di luar organisasi jadi petakilan ya. Petakilannya yang bermanfaat gitu aja ya. Mulai kapan daftarnya? Sekarang juga bisa ya di IG Romansa. Di sana ada link Google Form, silakan mengisi Google Form tersebut. Ikut OSIS sama Rohis boleh enggak? Boleh. Boleh, bisa. Jadi ikut lebih dari satu organisasi boleh ya? Mau ikut semua juga enggak apa-apa. Untuk yang punya hafalan Al-Quran gimana ya Pak? Apakah ada beasiswa? Ya, kurang tahu itu ya. Nanti silakan tanya ke pihak madrasah. Ya, ada pertanyaan lagi?
Kalau lewat daftar lewat hadroh lewat mana? Coba ya. Kalau hadroh nanti bisa ya Dek, bisa CP nomor yang udah tertera di Instagram. Kalian bisa buka IG Romansa dulu. Nanti ada CP-an di situ. Kalau ada pertanyaan gitu. Nanti insya Allah dibantu jawab ya. Iya. Tuh. Ada pertanyaan? Dua. Rohis. Not respon. Ada pertanyaan? Kalian bisa ikut Rohis ya. Not responding. Apakah ada pertanyaan adik-adik antara di program kerja? Tadi ada yang tanya tugasnya apa aja. Ya, tadi ada yang tanya tugas Rohis itu apa aja, Kak. Tugas Rohis, di Rohis ada beberapa bidang ya dan jabatan. Not responding. Ya, di Rohis ada beberapa jabatan, ada ketua, terus ketua keputrian, ada sekretaris, bendahara, terus Ada DKM, DKM itu bayangan Depok. Intinya DKM itu kayak bersih-bersih masjid gitu loh. ya, yang DKM nanti mengurus kemaslahatan masjid. Nah, terus yang dakwah itu tadi yang harian itu ya, mekar, melipati tikar, MC, terus sama buat pamflet, itu yang dakwah. Untuk yang building, ya, yang building nanti membuat buletin sama mading. Ya, yang buletin, ya, yang building, yang bidang building nanti membuat mading, buletin sama itu pamflet juga. Terus bidang apa lagi? Humas, ya, humas, ya, nanti humas nanti yang biasanya masyarakat, ya, masyarakat gitu. Ya, kalau humas nanti bisa juga membuat broadcast, ya, nanti disebar di WA, ya itu. Kalau mau lebih jelas, ya, bisa dilihat di IG-nya Romansa, bagian program kerja itu di situ ada juga ada. Baru tahun ini ya Dek, Mat Salma itu secara online. Ya. Sebelumnya enggak. Di Rohis itu enggak selalu kajian mulu Dek ya, jangan enggak usah minder kalau kelakuannya yo masih kurang baik, itu enggak usah minder. Kita di sini sama-sama belajar intinya. Kita di sini sama-sama belajar, Sama-sama berbaiki diri. Ya, saya kira sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Sekian dari kami, perwakilan Rohis. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Masama yang saya banggakan, rasa syukur pada Allah, pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat 11 menit, pas 11 lewat 11 menit. Kita akan akhiri. Sebelum diakhiri ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tolong sekali lagi besok pagi kalian sudah on air itu jam 7. Nanti link akan kita share itu jam 7 tepat. Nanti setengah 8 kita mulai. Mohon maaf tadi karena ada kesalahan kesalahan teknis, maka tadi jam sampai jam 8 baru kita mulai. Tapi alhamdulillah kita dapat berjalan lancar. Kita sudah karena kita setengah 12, tapi jam 11 lewat 11 sudah selesai. Yang kedua, tolong sekali lagi yang ngecat itu nanti tolong kalau tidak kepentingan dengan kaitannya dengan Masama jangan ngecat. Kalau kalian minta keterangan itu diacungkan jari, ya raise hand ya, ada raise hand itu. Nanti akan terekam. Kalian nanti akan terekam. Oh siapa yang mau tanya dan sebagainya itu ya. Yang kedua, tolong kalau lewat chat nggak apa-apa. Sebutkan nama, asal sekolah, nomor pendaftaran paling utama. Yang paling penting Anda menyebutkan nomor pendaftaran karena nanti akan dengan gampang terdeteksi ketika kalian akan menyampaikan sesuatu. Kalau perlu nanti chat kalian akan disimpan oleh panitia. Itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi semangat, tetap semangat. Kita tetap besok pagi kita jam 7 tepat sudah mulai, paling lambat jam 7.30. Ada teman-teman kalian nih yang mau minta izin karena ada sesuatu juga enggak apa-apa. Tapi ini alhamdulillah sudah mencapai angka 412 siswa yang mengikuti. Berarti tinggal 13 siswa, 15 siswa yang tidak bisa mengikuti. Tapi ini yang masih aktif ada 353 peserta, alhamdulillah. Baik, mari kegiatan bersama pada hari ini sudah berakhir. Besok kita awali dengan mari kita awali bersama, akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang